أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Maka kami selamatkan dia atau Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akar orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksa yang pedih. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayatnya 72
dan 73. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini BCA Islamic Center bisa hadir kembali untuk bersama-sama melanjutkan program kita, yaitu senantiasa kita belajar berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita semuanya, keluarga besar kita, dan umat Islam ini senantiasa mau bertafaqquh fiddin, yaitu untuk belajar memperdalam agama Islam, baik itu berkaitan dengan akidah, kemudian syariah, ibadah, muamalah, kisah-kisah, dan juga tentang ilmu, sehingga kita bisa memahami kisah-kisah umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan kita meniru hal-hal yang baik, dan mari hal-hal yang buruk kita tinggalkan. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Amin. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minadh dhalimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-A'raf ayat 72. Azab itu berupa angin dahsyat yang sangat dingin yang membinasakan kaum Ad. Jadi kaum Ad itu mati, Pak. Diadab oleh Allah dengan Allah mengirimkan bala tentaranya berupa angin yang sangat dingin dan sangat dahsyat. Kalau anginnya dingin, hawanya dingin gitu, kira-kira manusia jadi apa, Pak? Membeku jadi kayak es. Ojo es lho, Bu, sampai naik memasukkan iwak daging ke dalam kulkas, mari ngono suhune sampean dinginkan ya, Bu. Bu Tuti. Iwake dadi apa? Kaya es ya, membeku. Nah, jadi kademen yo mati, panasen yo mati. Padha matine ya. Ono sing dikirim angin, nah anginnya sangat dingin, akhirnya mati kabeh. Ono yang dikirim hawa panas, ya sambar petir gosong kabeh, ya padha matine. Ya, ini umat-umat terdahulu. Karena apa? Karena mereka mendustakan kebesaran Allah, bahkan mengingkari utusan-utusannya. Mereka dilenyapkan dari muka bumi ini dengan angin yang menghancurkan segala sesuatu. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Yang menghancurkan segala sesuatu
dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikian kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Surat Al-Ahqaf ayat 25. Jadi akhirnya kaum Ad itu Pak, hilang Pak. Rumah-rumahnya hancur, lebur, bangunan-bangunannya merata. Jadi kayak seakan-akan itu kayak apa Pak? Kayak belum pernah ada kehidupan ya Pak. Jadi tumbuh-tumbuhannya juga rubuh semuanya. Akhirnya jadi rata Pak. Tidak berpenghuni sama sekali. Mati semuanya bergelimpangan. Loh Pak. Jadi bahaya ya Pak. Jadi kalau orang itu yang paling kita perlu persiapkan itu waktu kita hidup ini Pak. Ya, kalau hidupnya husnul, ya sebagaimana di surat Ali Imran ayat 102 sampai 104. Minta tolong Pak Yani bukakan surat ketiga ayat 102. Diupayakan kita ini hidup dengan Islam dan mati dengan Islam. Coba silahkan. Kalau kita tidak membawa Islam, maka mati kita nanti dikhawatirkan su'ul khotimah. Minta tolong Pak Yani. Ali Imran 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Iya, di situ apa Pak? Arabnya hakko apa Pak? Tuko tih. Hakko tukoti. Ya, tadi ya. Tadi hakko tukoti. Setelah hakko tilawati, maka kita berupaya untuk hakko tukoti. Begitu ya. Jadi jangan sampai kita ini mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Jadi agama Islam itu bisa menyelamatkan kita, makanya kita harus belajar al-Islam, belajar al-iman, belajar al-ihsan. Kemudian ayat yang ke 103-nya Bu Tuti. Ayat 103 suratnya Ali Imran lanjutannya tadi lanjutannya. Ya, Ali Imran. Berapa? Surat ketiga. Surat ketiga. Oh ya, kalau belum ketemu Pak Bambang boleh silakan. Pak Bambang aja dulu. Iya, silakan Pak Bambang. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah bersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ya, jadi kalau mau berhakko tukoti, kalau mau berhakko tilawati, kalau mau berhakko jihadi ya nanti tahu Pak. Jadi yang dulu bermusuh-musuhan akhirnya menjadi persahabatan. Yang dulunya menjadi lawan akhirnya berubah menjadi kawan. Jadi Al-Quran itu bisa menyatukan ya Pak. Jadi kalau kembali kepada Allah ya akhirnya bersatu. Tapi nek kembali kepada setan ya akhirnya mesti apa Pak? Bermusuhan ya. Coba Pak, 104-nya Pak. Bu Tuti udah ketemu belum? Ya, Iya, 104.
Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi kalau ada sebuah kemungkaran yang terjadi di dalam suatu keluarga atau dalam suatu negara, maka harus apa? Kemungkaran itu harus dicegah ya, dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan doa-doa kita ya. Kalau kita punya kekuasaan ya, kalau kita bisa berbicara ya berbicara, menerangkan ini yang ma'ruf, ini yang baik, ini yang mungkar ya, kita omongkan dengan ucapan kita ya. Kemudian kita berdoa, memintakan apa? Bukan memintakan adab. Kepada orang yang mungkar dimintakan apa? Dimintakan hidayah supaya dia mau bertaubat kepada Allah, supaya dapat jalan yang terang, supaya dapat jalan yang lurus. Nah, diberi hidayah, akhirnya kalau diberi hidayah ya kembali dia menjadi orang mukmin lagi. Nah, itu hidup husnul seperti itu, Pak. Jadi kalau orang itu hidupnya mau beramar ma'ruf, mau melakukan hal-hal yang baik terus ya sampai dia meninggal dunia, dan juga dia itu nahi mungkar. Kalau ada kemungkaran ya jangan diikuti. Nah, pasti harus diberhentikan ya, harus diberi nasihat dan lain sebagainya, sehingga umat yang melakukan kekejian dan kemungkaran itu bisa berhenti, bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang 73-nya, Pak. Ayat ini menerangkan bahwa Allah mengutus Nabi Soleh alaihissalam kepada kaumnya, yaitu kaum Samud. Kaum Samud adalah nama suatu kabilah dari bangsa Arab yang telah dimusnahkan, yang terkenal dengan istilah Arab Ba'idah, yang mendiami Hijr, yaitu daerah Ula di sebelah utara Madinah, Saudi Arabia. Samud adalah nama nenek moyang mereka, yaitu anak dari Asir bin Iram bin Sam bin Nuh. Munculnya kaum Samud itu sesudah kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut suatu riwayat, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah, ia melewati daerah peninggalan kaum Samud itu. Rasulullah melarang para sahabat memasuki daerah-daerah tersebut. Dan Rasulullah bersabda, "La tadkhulu ala haula'il qaumil mu'adzabina illa an takunu bakina fa illam takunu bakina fala tadkhulu alaihim ayyusibakum misluma asabahum." Janganlah kamu memasuki tempat-tempat mereka yang ditimpa adab Allah itu, kecuali kamu dalam keadaan menangis. Jika kamu tidak menangis, janganlah kamu memasuki tempat itu, agar kamu tidak ditimpa musibah seperti musibah yang telah menimpa mereka. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikianlah anjuran Nabi kepada para sahabat untuk menghindari tempat yang penuh ditimpa bencana. Nabi Soleh alaihi salam adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Samud. Dia berasal dari kaum Samud yang terbaik keturunannya.
kedudukannya dan keadaan rumah tangganya, demikian juga akhlaknya. Mukjizat kenabiannya adalah unta Allah. Nabi Soleh alaihissalam menjalankan tugasnya dengan menyampaikan perintah-perintah Tuhannya yang ditujukan kepada kaumnya. Nabi Soleh menyeru mereka agar menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa dengan menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Karenanya hendaklah mereka bertakwa kepadanya. Nabi Soleh mengajak mereka menerima seruannya dan janganlah mereka mengikuti orang-orang yang hanyut di dalam kemusyrikan yang membawa mereka ke dalam neraka jahanam akibat mereka meninggalkan ajaran agama yang benar. Nabi Soleh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya bahwa bukti kebenaran dari kenabiannya adalah seekor unta yang dinamakan unta Allah, yang diciptakan Allah tidak menurut kebiasaan. Menurut sebagian ahli tafsir, unta itu keluar dari batu besar atas permintaan kaum Samud sebagai suatu mukjizat yang harus diperhatikan oleh mereka loh Pak. Tahu unta Pak? Tahu unta? Tahu. Di Bonbin ada ya unta ya? Ada. Nah, ada unta betina Pak ini Pak. Unta betina lah kaumnya Nabi Soleh itu Pak, mintanya macam-macam Pak. Dari batu yang besar itu loh Pak. Dari gunung itu loh Pak. Kalau kamu ini seorang nabi, coba dari gunung itu keluarkan unta. Loh, bayangkan Pak. Setelah unta itu keluar, bagaimana? Dia beriman atau malah dia mengejek? Nah, ternyata coba nantilah mengejek ya. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh berupa seekor unta sebagai bukti kerasulannya. Karena kaum Samud meminta bukti kerasulannya. Nabi Soleh alaihissalam meminta kepada kaumnya agar membiarkan unta itu makan apa saja yang ada di bumi Allah ini. Karena bumi ini kepunyaan Allah. Dan unta itu adalah unta Allah dan tidak wajar mereka menghalang-halangi unta itu, apalagi menyakitinya dan menyembelihnya. Nabi Soleh alaihissalam mengancam mereka bahwa mereka akan mendapat adab yang pedih dari Allah jika mereka mengganggu atau membunuh unta itu, agar tidak menimbulkan kesulitan antara mereka dan unta itu, maka diaturlah hari-hari minum ke telaga untuk mereka dan untuk unta itu. Karena sedikitnya persediaan air, sebagaimana diutarakan oleh Allah dalam sebuah firman-Nya, wa nabbihum annal ma'a qismatum bainahum kullu syirbim muhtador. Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapat giliran minum. Surat Al-Qamar ayat 28. Allah berfirman lagi, qala hadhihi naqatul laha syirbu walakum syirbu yaumin ma'lum. Dia Soleh alaihissalam menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari-hari yang ditentukan. Surat Asy-Syu'ara ayat 155. Jadi begitu Pak kisahnya. Ini kisahnya Nabi Soleh alaihi salam beserta unta betina tadi. Walhasil akhirnya ternyata apa Pak? Untanya tidak boleh diganggu, untanya tidak boleh disembelih, tapi akhirnya nanti apa Pak? Unta itu disembelih, akhirnya mati karena disembelih. Ya, akhirnya umatnya Nabi Soleh
ya mati semuanya karena dia durhaka kepada Nabi Soleh sebagai rasulnya. Jadi umat-umat terdahulu itu begitu, Pak. Kalau dia durhaka, langsung adab itu langsung turun. Beda dengan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Jadi kita masih diberi kesempatan ya, Pak. Kalau berbuat salah masih diberi kesempatan. Mungkin orang itu mau bertaubat, mungkin mau memperbaiki diri dan lain sebagainya. Makanya kita ini beruntung ya menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari, Pak, kisah-kisah umat dahulu itu ya kita bisa mengambil ibroh, Pak, pelajaran. Oh begitu ya umat-umat dahulu itulah. Sekarang ini otomatis kita sudah ditinggal ya, Pak. Kita sudah ditinggal sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Maka Rasulullah meninggalkan dua pusaka itu. Satu namanya Al-Quran, yang kedua namanya Al-Hadis. Monggo kita berpegang teguh tadi yang dibaca sama Pak Bambang tadi. Kita berpegang teguh. Nah, berpegang teguhnya bagaimana? Ya, kita membacanya, kita menghafalnya, kita memahaminya, kita mengamalkannya, dan kita belajar mendakwahkannya. Yang apa yang panjenengan lakukan hari ini adalah berdakwah. Nanti bisa kita dengarkan sendiri, anak cucu kita dan umat ini. Mudah-mudahan melalui BCA Islamic Center ini kita bisa belajar apa, Bu? Berhaqo jihadi. Kita bisa berjihad dengan ilmu kita, menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi jangan sampai ya amar ma'rufnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Soleh, Nabi Hud, mengajak beriman dan bertakwa kepada Allah, itu adalah amar ma'ruf. Mari taati Allah, mari taati Rasulnya, itu adalah amar ma'ruf. Tapi janganlah menentang Allah dan Rasulnya. Jangan sampai berani membandingkan Rasul dengan umat sekarang. Nggak boleh. Jadi kita nggak boleh pinter kaya opo. Umat sekarang ini tidak ada satupun manusia di bumi ini ya yang lebih baik daripada Rasulullah, itu nggak ada. Ya Rasulullah sendiri itu manusia yang terbaik. Ya, misalnya batu gitu, batu yang terbaik. Misalnya itu minyak yang terwangi ya Rasulullah sendiri itu. Jadi Rasulullah itu luar biasa penuh karena Rasulullah itu menjadi gurunya guru-guru yang ada di dunia ini loh. Jadi gurunya Rasulullah. Rasulullah diajari sama malaikat Jibril alaihi salam langsung. Kalau Rasulullah itu mau bersalah ya malaikat turun langsung. Nah, kalau sampean ya harus ingat-ingat zikir itu yang bisa mengamankan sampean itu ya zikir ingat sama Allah tadi. Makanya pada saat kita ini ya di mana saja ya kapan saja ya tetap harus berzikir ingat sama Gusti Allah. Jangan sampai kita ini kayak sendirian sehingga kita berbuat semaunya. Jangan. Kita harus punya ihsan itu. Berarti merasa didengar, merasa diawasi sama Gusti Allah. Sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan adalah sebuah kebaikan, ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar tadi. Ya, kemudian tingkah laku kita juga dilihat sama Allah sehingga kita harus memilih tingkah laku yang baik. Apabila ada orang atau keluarga kita yang masih berbuat keji dan mungkar, ya kita mendoakannya tadi. Ya, kalau kita punya kekuasaannya dengan tangan kita,
sebagai Pak RT, sebagai Pak RW, sebagai Pak Camat, sebagai Bupati, sebagai Gubernur, Presiden, ya langsung, oh ini keji dan mungkar ini harus ditutup ini, harus diberhentikan ini. Oh ada minum-minuman keras, oh harus ditutup ini bisa memabukkan nanti ini. Nah begitu. Jadi Pak Presiden itu ditakuti, Pak RT itu ditakuti oleh warganya. Ya, makanya doanya pemimpin-pemimpin yang adil dan beradab itu mandi. Ya, termasuk doanya orang-orang yang beriman takwa, orang fakir miskin yang beriman takwa doanya juga mandi. Ya, makanya tolong ya dengan tangan kita, dan kita punya mulut seperti Pak Yani mungkin, atau Pak Bambang, atau Bu Tuti, Pak Ihsan, ya Pak Wawan tahu ya, kalau kita mampu untuk berkata ya kita berkata, kalau tidak ya pakai tangan. Ya bicara pakai tangan bisa dengan S. Bukan itu Bu Tuti, itulah orang tuna orang tuna bicara. Kita pakai ketik SMS dulu. Oh Pak, aku tidak masuk hari ini karena batuk misalnya. Ya kalau nggak bisa kata-kata ya SMS. Oh akhirnya ketik tek. Oh iya, semoga lekas sembuh ya Bu. Nah itu berkata-kata tapi dengan tangan. Nah, tangan kita bisa berkata-kata ya dengan cara menulis. Ya menulis, ketik lah Bu Tuti. Nah, kemudian kita bisa berkata-kata dengan hati, yaitu berdoa ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Bapak semuanya kebaikan-kebaikan diterima sama Allah. Bila ada kesalahannya mudah-mudahan Allah memaafkannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah hari Rabu kita ketemu lagi. Insya Allah.